Selamat malam, teman-teman. Kita kedatangan kerabat kita, teman kita. Dia adalah seorang ibu, namanya Bu Lisa. Dia hak asuh dari anaknya yang usia 15 tahun yang sempat dirampas oleh mantan suaminya. Di sini kita akan mendengarkan curhatan dari seorang Bu Lisa yang kelihatannya tidak pernah lelah untuk memperjuangkan hak asuh bagi seorang putrinya, putri kesayangannya. Bagaimana Bu Lisa kabarnya? Baik, selamat malam Pak. Bu Lisa, bisa dijelaskan atau ada curhatan apa terkait masalah Bu Lisa datang dari jauh-jauh dari Bali ke Jakarta untuk sebuah anak sayangan? Ceritakan. Saya seorang ibu dari anak saya berumur 15 tahun, di mana seharusnya hak asuh itu adalah saya yang pegang berdasarkan kesepakatan notaris tahun 2019. Itu di pasal 3 ini disebutkan bahwa anak-anak yang masih di bawah umur adalah diasuh oleh ibunya. Dulu kita pernah bikin kesepakatan ini. Nah, jadi saya cerai tahun 2021, diceraikan. Saya baru tahu diceraikan tahun 2023. Jadi setelah 2 tahun diceraikan saya baru tahu. Itu secara fair stake oleh mantan saya. Setelah itu di putusan tidak disebutkan mengenai hak asuh, tapi kita ada kesepakatan di sini berdasarkan notaris. Nah, anak dari sejak bayi saya yang urus sampai 15 tahun. Tahun lalu mantan saya merebut paksa, mengambil paksa anak saya. Setelah itu dia mengurus dengan cara diberi obat penenang dosis tinggi setiap hari selama 6 bulan, yaitu obat Cipralex. Dari kapan itu? Dari tahun berapa? Dari sejak Januari sampai Juni, rencananya 6 bulan, dan saya baru tahu minggu lalu. Saya tidak tahu hal ini, dan Tuhan mengungkapkan hal ini lewat video anak saya, dan mantan mengaku sendiri memberi obat pada anak-anak saya. Kalau boleh tahu, kabarnya anak ibu berprestasi. Bisa jelaskan prestasinya apa aja? Anak saya itu berprestasi, yaitu dia mendapat beasiswa dari sejak kelas 1 SD sampai 6 SD. Beasiswa, mendapatkan ranking ke-1. Dan dia pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk Olimpiade Matematika, lomba matematika seluruh dunia. Membawa nama bangsa Indonesia begitu harum. Di usia keberapa itu, Bu? 15 tahun, Pak. 15 tahun, sebelum dirampas sama Ya, mantan sebelum ibu. dirampas sama mantan saya, keadaan anak saya sehat, normal, dan menjadi juara kelas. Kerinduan seperti apa yang ibu rasakan saat ini kepada anda? Saya rindu anak saya seperti yang dulu lagi, normal. Karena sekarang anak saya itu keadaannya mengkhawatirkan. Dia itu tiba-tiba bisa ketawa sendiri, menjerit-jerit histeris sendiri karena pengaruh obat penenang yang begitu tinggi. Jadi dia sekarang itu sangat mengkhawatirkan. Saya sangat berjuang untuk keselamatan jiwa anak saya karena masih kecil dan di bawah umur, dan saya berhak karena saya ibu kandungnya untuk menjenguk dan merawatnya. Yang selama ini saya tidak boleh ketemu anak selama hampir setahun. Bahkan anak sakit, saya mau jenguk tidak boleh, 5 menit pun tidak boleh. Saya berusaha dipisahkan dengan anak saya, Pak. Ibu sudah berupaya 5 kali ya ke KPAI, tapi nol hasilnya ya. Saya sangat prihatin dengan lembaga-lembaga hukum di Indonesia. Saya sudah berusaha ke KPAI melaporkan kejadian yang sebenarnya dengan bukti-bukti apa adanya. Tetapi jawaban KPAI malah seperti meremehkan, bahkan dengan berkata seperti, ibu kalau mau mediasi sama mantan bapaknya, ibu harus pergi ke psikologi forensik dulu. Saya sudah pergi ke psikologi forensik, ternyata memang saya tidak boleh diperiksa
tanpa surat undangan dari pihak polisi dan pihak pengadilan. Lalu saya pergi ke Polres Perlindungan Anak PPA Polres mana nih? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Berkali-kali saya datang ke sana menemui Pak Kanit, tetapi tidak ada respon apapun dalam usaha perlindungan anak Indonesia yang sengaja-ngaja disekap, dicekoki obat penenang dosis tinggi. Mau jadi apa bangsa ini kalau generasi mudanya rusak dengan obat-obatan dan dibiarkan oleh aparat-aparat hukum negara? Sepertinya mereka tidak punya rasa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak bangsa. Kondisi terakhir anak ibu bagaimana? Ibu tahu kondisi terakhir seperti apa? Mengkhawatirkan, yaitu kalau bicara itu nggak nyambung, alias tiba-tiba teriak sendiri. Ah! Begitu teriak histeris, lalu ketawa sendiri, melengking-lengking gitu, membuat saya takut. Saya tidak akan membiarkan hal ini. Saya akan melaporkan hal ini kepada seluruh kedokteran internasional sebagai studi banding bahwa obat Cipralex tidak diperbolehkan untuk anak 18 tahun ke bawah. Dan saya akan mengusut dan menggugat semua psikolog, dokter, psikiater, siapapun itu yang memberikan obat-obatan terlalang, dosis tinggi obat penenang kepada anak saya yang menyebabkan kejiwaan anak saya menjadi rusak. Dan saya akan menggugat dokter-dokter itu semua karena mereka memberikan obat tanpa seizin saya. Kalau boleh sebagai tahu, ibunya. dokter dari rumah sakit mana yang memberikan referensi seperti itu harus memberikan Cipralex kepada anak ibu? Anak saya dibawa ke dokter Cassandra Putranto, 3